Tunjangan Hari Raya (THR) ini seakan menjadi stimulus ekonomi yang dinanti ya menjelang Idul Fitri. Undang-undang mewajibkan pengusaha membayarkan THR kepada karyawan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya. Di masa pemulihan ekonomi ini pun pemerintah meminta pengusaha atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban membayarkan THR kepada pekerja secara penuh dan juga tepat waktu setelah sempat terhambat selama 2 tahun ke belakang akibat pandemi COVID-19 ya. Kami bahas pagi ini untuk Anda, bagaimana sih sebetulnya hitung-hitungan THR keagamaan. Oke ya, jadi sudah keluar surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia kepada gubernur seluruh Indonesia untuk memastikan bahwa pengusaha ini membayarkan THR kepada karyawannya di tahun 2022 ini secara penuh dan tidak dicicil ya. Berbeda dengan tahun 2020-2021, kita ketahui bahwa tahun 2020-2021 cukup berat ya perekonomian. Banyak pengusaha yang kemudian harus putar otak, kemudian banyak juga yang kemudian tidak membayarkan THR ya. Tapi tahun 2022 ini sudah ada surat edaran bahwa THR harus dikeluarkan penuh dan juga tidak dicicil. Jika kemudian pengusaha membayarkan THR terlambat, harus ada konsekuensi yang harus dilakukan juga seperti pelaporan keuangan 2 tahun terakhir begitu ya, bahwa memang tidak mampu untuk membayarkan THR. Kemudian juga sudah ada Menteri Keuangan yang mengeluarkan pernyataan bahwa untuk PNS, kalau PNS juga kemarin 2 tahun belakangan sempat agak tersendat ya THR-nya, hanya PNS eselon 3 ke bawah yang mendapatkan THR. Tapi tahun 2022 ini PNS atau ASN ya, ini sudah bisa mendapatkan THR full, kemudian ditambah juga dengan gaji ke-13, nah dan juga plus 50% tukin tunjangan kinerja. Jadi ini kabar gembira ya menanti Lebaran tahun 2022 ini. Kita lihat selanjutnya. Oke, ini dia bagaimana sih THR keagamaan itu yang diberikan oleh para pengusaha ya kepada pekerja. Jadi pengusaha ini tidak terkecuali ya, pengusaha ini bisa per orang, kemudian juga perusahaan dan juga yayasan begitu. Begitupun pekerjaannya ini juga tidak terkecuali, baik itu pekerja kontrak, PKWT ataupun honorer. Nah, ini semuanya berhak untuk mendapatkan tunjangan hari raya alias THR. Ini wajib diberikan, tadi batas waktu maksimalnya adalah maksimal 7 hari sebelum Idul Fitri. Nah, bagaimana sih THR ini diberikan? Sebetulnya THR ini diberikan sesuai dengan hari raya agama pekerja. Jadi sesuai dengan agamanya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, begitu ataupun Konghucu, begitu. Tapi memang ada beberapa perusahaan juga yang menentukan THR ini diberikan let's say di hari raya Idul Fitri saja, mengikuti agama mayoritas yang ada di perusahaannya. Ada juga yang seperti itu, tapi bagaimana THR itu dikembalikan lagi kepada perusahaan dan juga pekerja di perjanjian kerja yang diberikan di awal-awal bekerja ya. Nah, kemudian paling lambat yaitu 7 hari sebelum hari raya keagamaan itu sendiri, baik itu Idul Fitri, kemudian Natal, ataupun Tahun Baru Imlek, dan juga hari raya keagamaan lainnya. Kita lihat selanjutnya, bagaimana sih ketentuan pemberian THR ini kepada para pekerja ya. THR ini diberikan 1 kali gaji per bulan, 1 kali gaji per bulan untuk mereka yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun. Jadi kalau misalnya sudah lebih dari 1 tahun, ini pengusaha wajib memberikan THR full 1 kali gaji ya. Ini berupa pokok dan juga tunjakan. Bersih lah ya, gaji bersih yang didapatkan oleh pekerja dalam waktu 1 bulan ya. Ini adalah komponen penyusun gaji untuk THR. Nah, bagaimana kemudian bagi para pekerja yang masa kerjanya ini masih kurang dari 1 tahun? Nah, ketentuannya yaitu gaji 1 bulan per 12 bulan dikali masa kerja. Jadi ini bisa dikatakan pro rata. Begitu secara proporsional diberikannya. Jadi misalnya pekerja di suatu perusahaan masih 3 bulan bekerja. 3 bulan bekerja berarti dibagi 12 dikali let's say gajinya 5 juta rupiah ya. 5 juta rupiah. Berarti THR yang ia dapatkan adalah sesuai dengan ketentuan ini yaitu pro rata kira-kira 1.250.000 rupiah. Begitu ya, ini ketentuan pro-rate untuk pekerja yang masa kerjanya masih di bawah 1 tahun. Nah, lalu bagaimana dengan mereka yang harian? Nah, harian ini bisa dikatakan pekerja honorer ya. Pekerja honorer. Nah, jadi sama upahnya yaitu jika sudah 1 tahun bekerja bisa mendapatkan THR 1 bulan.
Kemudian kalau misalnya kurang dari 1 tahun, yaitu upah 1 bulan dibagi ya dengan 12 dan juga kemudian ditemukanlah rata-rata upah setiap bulannya berapa itu yang diberikan kepada pekerja harian ataupun honorer. Nah, tadi dikatakan sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa THR ini merupakan kewajiban ya. Wajib, jika tidak diberikan ini ada konsekuensi hukum yang bisa membayang-bayangi para pengusaha. Nah, jika tidak membayarkan THR, pengusaha ini nantinya harus membayarkan denda 5% dari total THR kepada karyawannya, ditambah juga dia tetap harus melunasi THR. Jadi jika kemudian ada pekerja buruh yang tidak menerima THR pada hari raya keagamaan yang dia anut ataupun hari raya Idul Fitri sesuai dengan perjanjian pada perjanjian kontrak kerja, mereka bisa melapor ke Kementerian Tenaga Kerja. Begitu pada saat laporan itu ditindaklanjuti, jika kemudian terbukti ya perusahaan ini tidak membayarkan THR pegawainya, ini bisa dikenakan denda 5%. Selain itu sanksi tidak hanya berupa denda saja tapi juga ada sanksi teguran tertulis, pembatasan usaha sampai penghentian ataupun pembekuan usaha. Nah, ini sanksi yang akan diterima perusahaan jika tidak membayarkan THR yang sudah ada surat edarannya wajib untuk diberikan tahun ini. Karena fase pemulihan ekonomi kita yang sudah mulai positif tahun 2022, kita lihat roda perekonomian sudah mulai berputar begitu. Kalau memang pada tahun 2020-2021 pekerja dan juga pengusaha saling berdiskusi, musyawarah bagaimana caranya agar bisa win-win solution ya antara pengusaha dan juga pekerja, tapi tahun 2022 ini pengusaha sudah wajib untuk kembali membayarkan THR kepada para pegawainya. Nah, ini dia yang penting ya, bahwa jika kita menerima THR 1 bulan gaji, ibaratnya kita harus memanfaatkannya dengan optimal, seefektif mungkin ya. Jangan sampai uang THR yang kita terima ini hilang begitu saja. Kita bisa mengalokasikan dana-dana THR kita ini dengan 5 pos yang sudah dirangkum oleh tim Litbang CNN Indonesia, yaitu pertama, poskan kepada orang yang berhak. Jangan lupa bahwa di bulan Ramadan ini nanti pada 1 Syawal kita harus menunaikan zakat fitrah, Idul Fitri begitu ya, sebelum Idul Fitri, dan juga zakat penghasilan juga. Jangan lupa kita harus membayarkan zakat yang pertama. Yang kedua juga untuk lunasi hutang. Nah, ini hutang-hutang yang sifatnya seperti hutang konsumtif ya, misalnya kartu kredit, itu bisa digunakan untuk pembayaran dari alokasi dana THR. Bisa diutamakan terlebih dahulu sebelum kemudian kebutuhan lebaran, kemudian juga dana cadangan. Ini kan kita ketahui ya, kita harus memiliki yang namanya dana darurat. Dana darurat itu paling tidak 3 kali kebutuhan kita, atau 3 bulan ya, 3 bulan dikali berapa total kebutuhan kita dalam 1 bulan. Nah, ini dana THR ini jika kemudian kita sisihkan, bisa juga kita masukkan kepada dana cadangan ataupun dana darurat kita, agar nanti di masa-masa tertentu jika kita membutuhkan uang dalam jumlah tertentu, kita tidak perlu mencari pinjaman kemana-mana, tapi kita sudah punya dana cadangan ataupun dana darurat. Nah, bisa juga untuk investasi. Investasi kemana? Investasi ke aset-aset yang sifatnya low risk, risiko rendah. Seperti misalnya reksadana. Reksadana, kemudian bisa juga investasi di emas, ataupun juga di saham-saham blue chip, bisa juga nabung saham ya. Misalnya kita nabung saham di emiten-emiten perbankan buku 4 di Indonesia, itu bisa dikatakan nilainya kan lebih tidak berisiko ya, kita bisa nabung ke sana. Nah, selain itu juga kita kembali lagi ya, ada prinsip utama pada saat kita melakukan financial check, pada saat menerima gaji bulanan, kemudian juga pada saat kita menerima THR ini, jangan lupa, ini yang paling penting yaitu 50%, 20%, 30% maksud saya, dan juga 20%. 50% untuk kebutuhan, kemudian 30% untuk keinginan atau wants ya. Nah, 20% ini untuk savings atau investasi. Nah, ini yang paling penting. Jangan sampai nantinya kita sudah mendapatkan THR, kita sudah dapat gaji bulanan, PNS sudah dapat gaji ke-13 begitu. Jangan sampai pengeluaran tetap bocor begitu karena pengelolaan keuangan kita yang kurang baik. Jadi harus pintar-pintar kita memanfaatkan uang THR yang kita terima di menjelang Hari Raya Idul Fitri ini.